Salam keluarga Telios. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, dan tetap percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi firman Tuhan, pesan gembala buat seluruh keluarga Telios. Dan saya berdoa supaya melalui renungan ini saudara dikuatkan, saudara diberkati, dan makin cinta akan Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin kasih satu tema renungan buat kita sekalian, yaitu tetap berbuah di masa sulit. Sekali lagi, tetap berbuah di masa sulit. Kita tahu sekarang bahwa kondisinya sulit, susah, banyak orang menderita, banyak orang kesulitan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap nampakkan wajah kita, wajah yang penuh dengan sukacita, wajah yang penuh dengan kemenangan, karena memang kita adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terlebih Telios adalah keluarga istimewa dalam Tuhan. Sekalipun di masa sulit, karakter kita tetap istimewa, hidup kita tetap istimewa. Karena orang istimewa memiliki sesuatu yang istimewa. Orang istimewa melakukan segala sesuatu dengan cara istimewa. Orang istimewa berkatnya pasti istimewa, dan tentunya orang istimewa prosesnya pasti istimewa. Maka mari kita memaknai sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi. Proses ini istimewa, pasti akan menghasilkan satu berkat yang istimewa. Haleluya. Sekali lagi kembali ke konteks tentang tetap berbuah di masa sulit. Saya ingin sampaikan di awal bahwa ada 3 panggilan besar utama orang percaya. 3 panggilan besar orang percaya. Yang pertama yaitu be a holiness, menjadi kudus atau hidup dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 15. Tuhan ingatkan kita bahwa hiduplah kudus sebab Allah itu kudus, dan biarlah kita terus menjaga kekudusan, hidup dalam kekudusan. Ada dan saya dipanggil supaya hidup kita tidak cemar, atau bukan hidup dalam kecemaran, melainkan hidup dalam kekudusan. Biarlah kita bersama-sama berkata, saya mau hidup dalam kekudusan. Itu panggilan yang pertama. Lalu panggilan yang kedua adalah supaya hidup kita menjadi berkat. Be a blessing. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jelas ayat ini mengatakan saudara dan saya dipilih oleh Tuhan supaya hidup kita menjadi berkat, menghasilkan buah. Itu panggilan utama kita. Yang pertama hidup kudus, yang kedua menjadi berkat, dan yang ketiga adalah menjadi penyembah. Be a worshiper, menjadi penyembah di akhir zaman. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Kita dipanggil untuk kita tiap hari menyembah, memuji Tuhan. Dan itu panggilan yang sangat luar biasa. Saya berdoa keluarga Telios menangkap hal ini dan melakukan hal ini. Lalu pertanyaannya demikian. Saya mau bahas khusus tentang menjadi berkat, karena itu tema kita hari ini. Bagaimana hidup kita jadi berkat? Saudaraku, menjadi berkat ketika suasananya baik, keadaannya sehat, situasinya baik-baik saja, itu hal yang gampang, itu hal yang mudah. Tetapi ketika situasinya seperti sekarang ini, yang orang Jawa bilang pagebluk, suasana yang susah, menderita, ada wabah, keadaan yang tidak baik, dalam krisis, dalam kondisi yang menderita, apakah kita tetap punya hati, tetap punya kekuatan untuk bisa menabur? Itu pertanyaan penting bagi kita. Nah, kita dipanggil oleh Tuhan menjadi berkat bukan hanya dalam keadaan baik, tetapi dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan pun mau kita menjadi berkat. Lalu bagaimana caranya Anda dan saya tetap bisa jadi berkat dalam keadaan yang sulit? Tetap jadi berkat dalam situasi yang sulit, tetap berbuah di masa-masa yang sulit. Saya mau sampaikan 3 hal saja untuk kita sekalian, dan saya berdoa Anda menangkap ini dengan baik-baik. Haleluya. Yang pertama, saudaraku, sekali lagi yang pertama, bagaimana kita tetap berbuah di masa sulit? Yaitu jika kita melekat kepada Tuhan. Sekali lagi, mari angkat 2 tangan, mengikuti saya sama-sama. Melekat pada Tuhan. Angkat 2 tanganmu, melekat
pada Tuhan. Itu kunci yang pertama. Yohanes 15 ayat 4 berkata demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat ini memberitahu kita dengan sangat jelas bahwa Anda dan saya tidak mungkin dapat berbuah atau menjadi berkat jika kita tidak melekat kuat kepada sumbernya. Jadi itu syarat utama, yaitu melekat kuat, nempel kuat sama Tuhan. Orang yang nempel kuat, melekat kuat, pasti jadi berkat. Melekat kuat itu pengertiannya yang pertama, bertekun dalam doa. Sekali lagi, bertekun dalam doa. Yang kedua, selalu mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, berharap penuh kepada Tuhan. Dan yang keempat, percaya penuh kepada Tuhan. Itu makna daripada melekat. Pada bagian ini saya berdoa, seluruh keluarga Delios, mari melekat kepada Tuhan. Dan saya ingatkan, jangan coba-coba jauh dari Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Maka ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah supaya Anda dan saya standby di rumah, tinggal di rumah adalah kesempatan yang baik buat kita untuk banyak melekat kepada Tuhan. Saya berdoa Anda semuanya, ayo kita sama-sama jadi berkat. Kita harus melekat kuat kepada Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan melekat kuat. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya tetap berbuah di masa sulit ini. Ketika kita punya kualitas karakter yang kuat, punya kualitas karakter yang unggul, yang istimewa. Biarlah ketika dalam proses penderitaan ini, karakter kita tetap istimewa. Karakter kita tetap luar biasa. Orang yang punya karakter yang kuat, ketika dalam masalah, dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Dia tidak menyalahkan keadaan situasi. Tapi tetap berkata, saya yakin di balik masalah ini Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Saya yakin sejauh mana saya diproses, sedalam mana saya ada di lembah, saya tetap menjaga kualitas karakter saya. Seperti halnya Yusuf. Ketika diproses oleh Tuhan, karakternya dibenturkan, tapi Yusuf tetap kuat dalam karakternya. Yusuf tetap handal dalam karakternya. Saya berdoa, Anda dan saya, mari jaga karaktermu, jaga urapan kita, supaya dimanapun dan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Anda dan saya tetap jadi berkat, tetap berbuah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita tetap berbuah di masa sulit, yaitu ketika kita tetap mengucap syukur. Mari yang kedua tanganmu bersama-sama saya katakan mengucap syukur. Mengucap syukur. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bagian yang pertama tentang hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, itu bicara tentang kualitas karakter, bicara tentang peneguhan karakter, dan yang ketiga tentang ucapan syukur. Mari saudaraku bersama-sama kita selalu mengucap syukur. Orang yang bersyukur, orang itu akan mengalami pertolongan Tuhan. Orang yang kuat dalam ucapan syukur, dialah yang akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Saya berdoa sekali lagi hari ini, Anda semuanya bersama-sama saya, ayo kita tetap bersyukur. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, kita tetap bersyukur dan berkata, terima kasih Yesus. Dengan mengangkat tangan, tiap pagi kita berkata, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan saya percaya orang yang bersyukur akan mengalami hal yang luar biasa. Yang pertama, ia tetap menjadi kuat dalam ketaatan. Dia akan menjadi orang yang kuat dalam ketaatan kepada pemimpin, kepada Tuhan, dan kepada pemerintah. Karena dia selalu bersyukur. Tidak pernah nyalakan siapapun. Tapi dengan hati yang tulus, dia bersyukur untuk keadaan yang dia alami. Dan orang yang mengucap syukur, dia akan mendapatkan pelipat gandaan berkat daripada Tuhan. Pelipat gandaan berkat daripada Tuhan. Itu kuasa dari
ucapan syukur, ada pujian yang berkata, ada mujizat dalam bersyukur. Saya yakin saudara tahu lagu ini. Ketika kita nyanyikan dengan segenap hati, maka kita akan melihat pertolongan dan mujizat-mujizat Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya ingin kasih sebuah kesimpulan dari tetap berbuat di masa sulit. Ini panggilan kita hari-hari ini, sekalipun keadaan sulit, sekalipun situasinya berat, mari kita tetap jadi berkat. Katakan sama-sama saya, kita ngangkat tangan, saya harus jadi berkat. Sekali lagi, saya harus jadi berkat. Kita harus jadi berkat. Mari pergi, hasilkanlah buah. Dan kita akan tetap berbuah di masa-masa sulit ketika kita melekat kuat, ketika kita punya karakter yang kuat, dan ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari saudaraku, renungkan ini baik-baik dan praktekkan firman ini. Lakukan firman ini, saya percaya Anda akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mari angkat dua tanganmu, saya akan berdoa bagi kita sekalian. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini meneguhkan, menguatkan kami, dan mampukanlah kami semuanya untuk melakukannya. Hamba berdoa, diberkati keluarga Telios, maupun keluarga-keluarga yang lain di Indonesia, maupun di luar negeri, yang mendengarkan berita firman ini. Diberkati mereka semuanya, dan biarlah mereka tetap melihat kebaikan Tuhan dalam keadaan-keadaan yang sulit ini. Dalam situasi yang sulit ini, mereka tetap menyaksikan pemeliharaan pertolongan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami bukan hanya mau menjadi pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap istimewa dalam Tuhan. Haleluya.